Oke, sudah terlihat. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari project based learning mata kuliah EPTIK yang berjudul analisis unauthorized access ataupun akses tidak pantas akibat lemahnya autentikasi dan otorisasi pada sistem rental mobil berbasis web. Pertama-tama saya akan perkenalkan dulu anggota dari kelompok satu ini, yaitu yang pertama ada saya, Arifa Noveldican. Selanjutnya ada Priscilia Alda. Kemudian ada Muhammad Arif Fauzi Idris, Fitri Meliani, dan yang terakhir Brandon Jeffrey Wanta. Nah, untuk masuk ke dalam pemaparan, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Priscilia Alda. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Arifan Nofrial Decan. Pada kesempatan kali ini, pada pendahuluan membahas mengenai dua konsep dasar yang sangat penting dan pilar utama dalam dunia keamanan sistem informasi, yaitu autentikasi dan otorisasi. Autentikasi adalah proses untuk memverifikasi data pengguna, sedangkan otorisasi adalah proses yang menentukan hak akses apa saja yang dimiliki oleh pengguna setelah mereka berhasil diautentikasi. Sayangnya masih banyak orang yang menyamakan kedua istilah ini, padahal keduanya memiliki fungsi yang sangat berbeda dan saling melengkapi dalam melindungi sistem. Namun dalam praktiknya sering sekali ditemukan berbagai kelemahan dan penerapan autentikasi dan otorisasi. Contohnya adalah dalam konfigurasi autentikasi yang lemah, penggunaan kredensial bawaan yang tidak diganti, tidak adanya pembatasan percobaan login, serta otorisasi yang tidak divalidasi dengan baik. Masalah-masalah ini membuat celah bagi pihak tidak berwenang untuk mengakses sistem secara ilegal. Dampaknya adalah akses tidak sah. Akses tidak sah atau unauthorized access bisa menyebabkan kerugian yang serius. Dari sisi teknisi, bisa terjadi kerusakan sistem dan kehilangan data. Dari sisi hukum dan finansial, organisasi bisa mengalami tuntutan hukum dan kerugian materi. Yang tak kalah penting, reputasi organisasi bisa rusak karena kehilangan kepercayaan dari pengguna atau pelanggan. Memahami dan menerapkan autentikasi dan otorisasi dengan benar sangat penting untuk menjaga keamanan dan keandalan sistem informasi. Dengan sistem yang aman, kita bisa mencegah banyaknya risiko dan membangun kepercayaan lebih penting dari para pengguna. Ini adalah pendahuluan dan permasalahannya. Nah, untuk kajian literaturnya sendiri, ada beberapa dari penelitian yang terdahulu itu autentikasi dan authorization dalam keamanan sistem. Yang pertama ada dari Herdianto Islami di 2023, authentication authorization adalah komponen utama keamanan informasi. Sedangkan dari Abdurrahman, autentikasi berfungsi untuk memverifikasi identitas pengguna. Lalu dari Audi di 2002, contoh kelemahan penggunaan kata sandi, default tidak ada pembatasan login dan hak akses. Unauthorized access sebagai ancaman cyber, di 2022, unauthorized access merupakan bentuk kejahatan siber yang serius. Lalu dari Helmiawan di 2024, UU IT melarang akses ke sistem elektronik orang lain tanpa hak dan menetapkan sanksi pidana. Lalu di Audi 2022, tidak ada tidak sah sering terjadi karena akses tidak sah sering terjadi karena lemahnya kontrol autentikasi dan otorisasi. Nah, dampak dan resiko unauthorized access menurut Laipika di 2022, dampak non-teknis dari unauthorized access. Sumber Jen Mauer di 2023 menerapkan autentikasi dan otorisasi yang kuat penting untuk menghindari akses tidak sah. Lalu untuk menurut Jan Mawar, sistem harus dapat membedakan antara pengguna sah dan tidak sah serta membatasi akses sesuai perannya. Berikut adalah kajian literaturnya. Lalu untuk selanjutnya di metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Saudari Arif. Oh, baik, terima kasih Saudari Brili. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian metodologi penelitian. Jadi, di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena unauthorized access akibat lemahnya autentikasi dan otorisasi pada sistem web rental mobil. Proses penelitian dilakukan melalui 5 tahapan utama yang saling berkaitan, dimulai dari studi literatur hingga analisis dan rekomendasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar satu. Penelitian ini dimulai dengan studi literatur yang mengkaji teori-teori tentang keamanan sistem informasi, termasuk autentikasi, otorisasi, serangan cyber, serta regulasi hukum.
Studi kasus juga digunakan untuk memperkuat konteks analisis. Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap sistem target, yaitu sebuah website rental mobil. Tujuannya untuk memahami alur autentikasi, pengelolaan hak akses, dan mekanisme validasi data. Berdasarkan hasil observasinya, di sini kemudian disusun skenario pengujian yang mencakup uji login, akses fitur admin dengan akun biasa, dan input data tidak logis untuk pengujian ketahanan sistem. Tahap berikutnya adalah eksperimen dan simulasi menggunakan teknik manual testing serta referensi dari OWASP atau Open Web Application Security Project. Fokusnya adalah menguji respon sistem terhadap input tidak sah dan batasan akses antar peran pengguna. Akhirnya dilakukan analisis dan rekomendasi berdasarkan data yang diperoleh. Rekomendasi mencakup penerapan autentikasi multifaktor, penguatan kontrol akses berbasis peran, dan validasi data yang lebih ketat, dengan harapan dapat meningkatkan keamanan sistem web rental mobil. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitri Meliani. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya pada semester sebelumnya kami telah membuat aplikasi rental mobil yang kami anggap sudah sempurna, tetapi seperti yang bisa dilihat pada gambar 2, ketika kami melakukan pengujian hasil implementasi transaksi, terdapat kegagalan dalam validasi tanggal yang menyebabkan munculnya data tidak logis seperti tanggal 30 bulan 11 tahun 001. Selain itu, ditemukan pula bahwa tombol pembayaran dan batal dapat diakses secara bebas tanpa adanya kontrol autentifikasi dan otorisasi yang memadai. Sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa sistem belum mampu membedakan hak akses pengguna sesuai peran dan tanggung jawabnya, sehingga membuka celah serius bagi terjadinya unauthorized access serta potensi manipulasi dan data transaksi. Oleh karena itu, kami eh, mengetahui kelemahan ini tidak hanya mengancam integrasi data, tetapi juga menunjukkan perlunya perbaikan mendasar pada aspek keamanan sistem, khususnya dalam penerapan validasi input, autentifikasi pengguna, dan kontrol otorisasi. Next. Selanjutnya, bisa dilihat pada gambar 3, yaitu hasil implementasi notifikasi invoice pembayaran. Di sini juga terdapat kesalahan fatal pada sistem, di mana tanggal rental dan tanggal kembali ditampilkan sebagai tahun 000, bulan 00, tanggal 00, yang mengakibatkan jumlah hari sewa dan total pembayaran menjadi nol. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem tidak memiliki validasi logika transaksi yang sah dan akurat, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan sistem pembayaran dan manipulatif invoice. Kami sadar ketidakadaan mekanisme autentifikasi dan kontrol akses yang memadai semakin memperbesar resiko bagi pengguna yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi celah ini demi keuntungan pribadi atau tindakan yang dapat merugikan sistem. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Brandon. Ya, terima kasih kepada saudari Primel. Saya akan melanjutkan di sini. Nah, untuk invoice pembayaran, invoice mencantumkan tanggal rental dan kembali sebagai error, yaitu bisa dilihat pada tanggal rental dan tanggal kembali, yaitu tanggal 30 bulan 11 dengan tahun minus 001, serta jumlah hari sewa menjadi nol dan total pembayaran menjadi 0 rupiah, yang menandakan kegagalan logika sistem dalam menghitung transaksi. Ketidaksesuaian data transaksi ini menunjukkan tidak adanya validasi input yang memadai dan membuka celah bagi penyalahgunaan sistem pembayaran oleh pengguna yang tidak berwenang. Berikutnya, nah untuk upload bukti pembayaran, formulir unggah bukti pembayaran tidak menampilkan validasi data secara real time maupun status file yang berhasil dikirim, serta mencantumkan jumlah pembayaran yaitu 0 rupiah, yang menunjukkan bahwa perhitungan sewa belum terproses dengan benar
Ketidakadaan validasi jumlah pembayaran yang sesuai dan lemahnya kontrol input file memungkinkan manipulasi data transaksi yang akan berpotensi membuka celah upload vulnerability yang dapat dimanfaatkan untuk serangan seperti remote file inclusion atau malware injection. Nah, untuk berikutnya akan dikembalikan ke Mas Arifah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan hasil analisis dari, bukan hasil analisis ya, hasil pengamatan dari implementasi sistem yang telah kami buat sebelumnya. Nah, di sini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang analisis dan solusi permasalahan sistemnya. Umumnya, semua permasalahan yang timbul merupakan dampak dari tidak diterapkannya validasi input ya, baik itu di sisi klien ataupun server. Jadi, dan juga ada beberapa otorisasi berbasis peran yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk solusi yang kami tawarkan ataupun yang pernah kami lakukan, seperti yang tampak pada layar ini adalah coding eh, sebelum dilakukan pengujian, yaitu tidak adanya validasi untuk input tanggal rental dan tanggal kembali, sehingga mengakibatkan di halaman rental ini itu bisa saja langsung diklik rental dan dianggap valid oleh sistem. Dan hal ini tentu yang menjadi concern ya, terhadap sebuah sistem untuk dapat diperbaiki sehingga tidak terjadi transaksi fiktif. Jadi umpamanya kita, nah seperti ini kita klik rental maka tetap dianggap sebagai transaksi valid dan tanggalnya ini menjadi apa, tidak logis seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu kami telah menggunakan apa? Beberapa validasi input. Contohnya eh, di sini di mana tambah rentalin. Nah, di sini kita tambahkan validasi untuk tanggal. Jadi tanggal itu tidak kosong sebelumnya tapi diisikan nilai default yaitu tanggal hari ini. Dan untuk tanggal kembalinya ini itu setidaknya itu minimal adalah hari ini plus plus satu hari ataupun hari yang ditentukan ditambah satu hari sehingga implementasinya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi begitu kita buka halaman ini akan muncul seperti ini. Jadi walaupun dipilih di sini, itu tanggal kembalinya itu yang mundur itu tidak bisa dipilih. Gitu. Dan untuk tanggal kembalinya, kita pilih misalnya di tanggal hari, ya tidak bisa memilih tanggal hari ini karena sudah di-set untuk ditambah satu hari, minimal satu hari. Jadi pilihannya apa? Ini akan menyebabkan eh, transaksi itu akan menjadi valid. Jadi umpamanya kita ketikkan 30 di sini secara manual, eh, kita pencet ini, nah itu sudah ada validasi inputnya. Kemudian jika kita betulkan ininya, apa namanya, tanggalnya, jadi setidaknya pinjamnya hari ini dikembalikan besok, kita klik rental, maka transaksi ini akan dianggap valid. Jadi tidak ada lagi yang kacau gitu. Jadi contohnya mana yang, nah yang ini. Kalau yang ini masih contoh yang sebelumnya. Jadi ini bisa dilanjutkan ke pembayaran sehingga kita bisa lihat hasilnya di sini muncul satu hari, berapa yang harus dibayarnya sudah apa sesuai logikanya, dan jika seperti ini sudah dapat diupload apa bukti pembayarannya. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada tombol pembayaran dan batal yang dapat diakses tanpa kontrol. Tentunya ini otorisasi ya. Ada beberapa kita menggunakan role base untuk mengakses beberapa halaman. Jadi jika role-nya dua, dia adalah pemilik rental. Jika tiga, dia adalah customer dan dia tidak bisa mengakses halaman yang memang bukan menjadi wewenangnya. Untuk selanjutnya yaitu untuk form upload bukti pembayaran itu belum ada notifikasi ataupun validasi real time. Jadi user tidak tahu apakah file berhasil dikirim atau tidak, sehingga meningkatkan risiko kesalahan input. Jadi untuk itu solusi yang disarankan adalah menggunakan JavaScript
untuk menampilkan pesan sukses atau gagal. Selanjutnya, file juga perlu difilter ya. Jadi ini untuk mencegah file-file yang diunggah merupakan file-file yang beresiko seperti injection ataupun remote code execution. Nah, untuk solusi yang disarankan adalah yaitu validasi ekstensi dan tipe file seperti JPG, PNG, PDF saja, jadi tidak seluruh tipe file dapat diupload dan juga ukurannya juga disesuaikan dengan wajar, jadi tidak bisa terlalu besar ataupun terlalu kecil ukurannya. Kemudian file-file tersebut tidak disimpan di direktori publik, artinya harus disimpan di direktori di mana hanya diakses menggunakan route yang terproteksi. Jadi mungkin misalnya hanya admin ataupun yang punya wewenangnya saja yang dapat membuka file tersebut. Kemudian menonaktifkan eksekusi file di directory upload. Jadi ini ada di web server ya, konfigurasinya yaitu di file HTA access. Demikian analisis dan juga solusi yang disarankan dari kelompok untuk masalah otorisasi dan autentikasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Prilly Prisialda. Baik, terima kasih Saudara Ripa. Jadi kesimpulannya adalah permasalahan utama sistem web rental mobile ini bersumber dari lemahnya kontrol validasi, autentikasi, dan otorisasi, kesalahan pengelolaan data seperti tanggal tidak valid, kontrol tombol bebas diakses, serta logika transaksi yang gagal dijalankan. Menunjukkan bahwa sistem belum dibangun dengan prinsip keamanan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mendasar baik pada sisi front-end validasi input pengguna atau back-end autentikasi dan otorisasi berbasis peran, serta penerapan standar keamanan web modern seperti yang direkomendasikan OWASP. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas perhatian dan waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih untuk kelompok satu yang sudah memaparkan terkait dengan hasil analisis ya terkait dengan uh, unauthorized access yang sudah dibuatkan artikelnya juga yang sudah diterapkan ke dalam bentuk presentasi untuk disampaikan tadi sudah selesai. Oke, mungkin dari saya tidak ada apa namanya pertanyaan gitu ya. Jadi saya rasa hasilnya sudah oke dari hasil analisisnya juga ya dari mulai apa yang terjadi di situ, kemudian apa solusinya, penyebabnya seperti apa dan lain-lain. Mungkin nanti untuk hasil apa namanya pekerjaannya gitu ya nanti sudah saya siapkan sebetulnya di MyBase untuk penguploadan apa namanya tugasnya mungkin nanti di akhir ya sebelum saya tutup nanti akan diinfokan kembali. Oke, terima kasih untuk kelompok satu ya.